Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Gangguan Jadid. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semakin hari semakin ramai saja teman-teman berdebat konten baru, baik yang berilmu, yang pas-pasan, atau yang hanya modal ngotot dan ujung-ujungnya menghujat. Dan bisa dipastikan teman-teman, setiap pertanyaan muslim yang tidak terjawab oleh mereka pasti jawabannya ngeles, ngalor ngidul, dan ujung-ujungnya menghujat. Akhirnya lari. Dan begitu pula dengan yang pedebat yang berilmu dari Oten ini. Kalau sudah kepepet, biasanya pedebat muslim langsung di-kick. Terus jurus framing dimainkan. Itu selalu jadi jurus andalan mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada, teruslah bentengi umat muslim dari permutatan. Dan jangan lupa berdoa buat pedebat-pedebat muslim. Semoga mereka diberi kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dan terus menghantam oten-oten untuk menegakkan kebenaran ajaran Islam. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan di-share ya teman-teman, agar channel ini terus bisa berkembang untuk menggaungkan kebenaran Islam. Mari kita dengarkan perdebatan mereka, bagaimana pedebat muslim bertanya dan bagaimana Oten menjawab. Silakan dicerna sendiri. Selamat mengikuti. Salam satu Tuhan. Itu lebih rendah, tetapi saya membiarkan yang kedua merusak yang pertama. Oke, baik. Kenapa Tuhan Anda tidak membunuh iblis saja? Tutup neraka. Kenapa Tuhan Anda menciptakan neraka? Bisa jawab saya? Untuk apa Tuhan Anda menciptakan neraka? Apakah Tuhan Anda tidak punya kekuatan membunuh aja iblis semua? Iblis, mampuslah kau, mati iblis semua. Kenapa? Kenapa Tuhan Anda menciptakan neraka? Kalau neraka untuk orang berdosa, Bang. Iya, tadi katanya cinta-cintaan. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan Anda menciptakan neraka? Iya, oke Bang. Tuhan itu menciptakan neraka untuk menjadi tempat malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Terus? Disitulah tempat malaikat itu. Oke, terus Jadi, malaikat ini menggoda manusia enggak? Malaikat inilah yang menggoda manusia ke dalam dosa. Pertanyaan yang sama. Kenapa Tuhanmu tidak membunuh aja malaikat-malaikat pendosa itu supaya tidak menggoda manusia? Karena sebenarnya Kenapa Tuhan saudara tidak membunuh iblis-iblis ini aja? Tutup neraka. Saudara-saudara, mulai hari ini neraka ditutup. Silakan kalian membunuh yang kalian mau bunuh. Silakan kalian perkosa yang mau kalian perkosa. Silakan kalian rampok yang kalian mau rampok. Nikmatilah kehidupan di atas muka bumi sebinatang-binatangnya kalian, sebab neraka sudah ditutup. Maunya gitu kan? Anda maunya kayak gitu kan? Saudara-saudaraku, setannya sudah dibunuh oleh Tuhan. Hari ini bebas. Kalian mau apa saja silakan. Kalian mau membunuh siapa silakan. Kalian mau mencuri silakan. Neraka dan setan sudah tidak ada. Halilintar, kita bebas. Itu kan yang Anda mau? Anda kan mau kayak gitu? Sedangkan kalau Anda bernarasi, sabar dulu, Anda bernarasi dan saya akan menanggapi narasi Anda. Muncul pertanyaan dari narasi saudara, kalau di Islam tadinya makhluk-makhluk di atas muka bumi ini dan di atas langit adalah makhluk yang taat kepada Allah tadinya, sehingga ada kronologis yang saya ceritakan kepada saudara. Kenapa engkau tidak mau menghormat kepada Adam, wahai makhlukku yang aku kasihi? Apa kata iblis? Demi kemuliaanmu ya Rabb, aku kau ciptakan lebih bagus daripada dia. Kenapanya kamu suruh aku menghormat ke dia? Harusnya dia yang menghormat ke aku lebih senior loh.
Aku kapten, dia prajurit biasa. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ada kronologis yang kemudian tidak menyudutkan iblis dan tidak menyudutkan Adam. Sekarang saya boleh bertanya kepada saudara, kok tiba-tiba iblis menggoda Adam? Siapa yang menciptakan iblis? Siapa yang menciptakan dan men-setting keinginan iblis untuk menggoda Adam di Taman Eden? Boleh enggak saudara jawab ini? Sebelum saya kasih data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhanlah yang menciptakan iblis. Saya ingin Anda bernarasi sebagai Kristen dulu. Bernarasi sebagai Kristen dulu. Tolong tunjukkan kepada saya apa kemudian yang merasuki iblis. Kok tiba-tiba saja dia menggoda Adam dan istrinya di Gan Eden? Ada apa? Kalau di Al-Quran kan jelas, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Jelas di dalam Al-Quran tuh. Nah sekarang kalau saya tanya kepada saudara, apa sebabnya? Kenapa iblis ini kok tiba-tiba menggoda? Apakah dia sudah dirancang oleh Tuhan saudara? Kalau tidak, mana dalilnya? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wahai makhlukku, menghormatlah kalian kepada Adam. Semua menghormat illa iblis, kecuali iblis. Tuhan bertanya, yuk yang matanya bola, hidungnya pesek, berat timbangannya tanpa anu, sini. Lu kenapa nggak mau hormat kepada Adam? Itu alasannya ada. Aku tidak menghormat, kedudukanku lebih tinggi. Dia dari tanah, aku dari api. Loh, kenapa kayak gitu? Kalau begitu kamu tidak taat perintahku. Keluar engkau dari sini. Baik, saya akan keluar meninggalkan rumah ini. Tetapi aku akan membuktikan kepadamu, aku akan membuktikan bahwa dia tidak layak menjadi pemimpin. Aku akan mengajak menyesatkan mereka semuanya masuk ke dalam neraka, dan hanya sedikit yang akan taat kepadamu. Tangguhkan usia saya, panjangkan umur saya akan buktikan. Oke, kata Allah. Oke. Adam dipanggil, Dam, sini Dam. Dia nggak mau sujud samamu, dia dendam samamu, dia kelak akan menghancurkan keturunanmu, akan menyesatkan keturunan kamu. Tapi aku akan memberikan nabi, aku akan mengutus rasul, aku akan memberikan kitab-kitab suci. Tenang aja, bagi keturunanmu yang berakal sehat pasti akan selamat. Yang miring, yang bengkok, kemudian yang tidak akan selamat. Selama mereka berpegang teguh kepada ajaranku, kitabullah, mereka tidak akan digoda oleh setan. Jangan khawatir wahai Adam. Itu yang terjadi. Ada kronologis. Nah muncul pertanyaan, kalau di Kristen apa sebabnya kok tiba-tiba saja iblis ini kok menggodai Adam, menggodai wanita? Itu apa sebabnya? Kok bisa kayak gitu? Ya, saya jelaskan ya Bang. Oke Ya. Bang. Ya, Oke. kalau dalam Alkitab sebenarnya Bang, yang pertama dulu ingin saya terangkan bahwa tadi kan disuruh untuk sujud kepada Adam. Tapi kalau di dalam Alkitab Bang, kita disuruh sujud selain kepada Allah. Jadi di situ Bang ada perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran. Kalau di Al-Quran boleh sujud kepada manusia, kalau di Alkitab tidak boleh. Dan saya jelaskan ya Bang, mengapa Allah itu tidak membunuh iblis seperti yang Abang minta, ya kan Bang? Jadi di sini memang Alkitab tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai mengapa Allah tidak membunuh iblis secara langsung Bang. Namun ada beberapa hal yang
dapat kita ambil dari ajaran Alkitab. Yang pertama, Allah adalah pribadi yang adil, Bang, dan memiliki rencana yang sempurna. Meskipun iblis memberontak dan jatuh ke dalam dosa, Allah memilih memberikan kebebasan kepada setiap makhluknya, termasuk malaikat dan manusia, untuk memilih kebaikan dan kejahatan. Allah memberikan kesempatan bagi makhluknya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Yang kedua, Bang, Allah memiliki kuasa yang lebih besar dari iblis. Meskipun iblis mempunyai pengaruh dan kuasa di dunia ini, Allah memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan dapat mengatasi semua kejahatan. Allah memilih untuk menghadapi iblis melalui rencananya yang sempurna, termasuk pengutusan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dan mengalahkan kuasa iblis, Bang. Kalau yang ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa iblis akan menghadapi hukuman akhirnya dalam kitab Wahyu, Bang. Iblis digambarkan sebagai musuh yang akan dihancurkan pada akhir zaman. Allah akan menjatuhkan hukuman yang adil kepada iblis dan semua kekuatan jahat yang menentangnya. Dalam pandangan Kristen, Bang, kehadiran iblis dan kejahatan di dunia ini merupakan akibat dari dosa asal manusia. Manusia memilih untuk memberontak terhadap Allah yang memungkinkan iblis dan kejahatan masuk ke dunia ini. Namun Allah dalam kasih-Nya dan keadilannya, Bang, memberikan jalan untuk keselamatan dan kebebasan itu. Jadi kalau kita lihat di sini loh, Bang, kalau dari Al-Quran dan Alkitab, beda langit dan bumi ceritanya, Bang. Begitu, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Kalau Allah memerintahkan sujud hanya kepada dirinya, sujud ibadah. Yesus memerintahkan iblis sujud kepada Allah. Tapi kenapa agama Anda sujud kepada Yesus, sujud kepada Paulus, sujud kepada Yudas? Kenapa? Itu satu, jangan tanggapi dulu. Itu satu. Yang kedua, Anda membawa narasi yang luar biasa. Saya sampai terharu, ya, terharu. Ya. Tapi Anda kemudian mendapatkan satu keadaan di mana Anda sadar ataupun tidak, saat ini juga harus menyadari yang menghadiahkan manusia terkutuk di atas tiang salib itu bukan Allah, tetapi iblis. Anda mengatakan iblis akan digiring ke neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menghadiahkan Anda korban di atas tiang salib, Tuhan, Allah, atau iblis? Tolong tunjukkan di mana Allah merasuki Yudas. Tak ada. Yudas dirasuki oleh Allah. Tolong tunjukkan kepada saya imam-imam kepala mahkamah agama dirasuki oleh Allah sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Tak ada. Yudas berkhianat karena pengkhianatan iblis. Oke, imam-imam kepala melakukan kesaksian palsu karena bisikan iblis. Mahkamah agama melakukan kesaksian palsu, tipu-tipu untuk membunuh Yesus karena kerasukan iblis. Yesus digiring ke tiang salib karena mereka semua yang terlibat adalah kerasukan iblis. Apa endingnya? Matilah anak orang. Setelah anak orang mati, apa yang terjadi? Muncullah orang-orang yang memiliki akal lemah, menuhankan korban yang mati di atas tiang salib. Siapa yang tertawa kemudian? Ketika Anda menyembah korban di atas tiang salib ini, yang tertawa siapa? Tuhan. Di mana itu? Yang merasuki Yudas adalah setan, yang merasuki iman kepala adalah setan, yang merasuki mahkamah agama adalah setan, yang merasuki orang Farisi adalah setan, yang merasuki ahli Taurat adalah setan. Lalu mana ajaran Tuhannya? Mana? Di mana Tuhan mempersembahkan korban untuk manusia di atas tiang salib? Di mana? 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 Tak ada. Justru kata Al-Quran, ketika setannya bersumpah di hadapan Tuhan, apa katanya? Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku,
tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka semua dibangkitkan. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Allah kemudian mengatakan, sungguh kutukanku tetap atasmu wahai iblis. Ini Anda tidak mendengarkan, Tuhan mengutuk iblis sampai mereka masuk ke dalam neraka. Ini dalil. Tapi di anda iblis kucuk. Hai Yudas, hai paman, bagaimana Yudas, kamu ingin 30 keping? Yes paman. Masuk, buka. Masuklah iblis ke dalam Yudas. Apa yang terjadi? Yesus kemudian disalibkan. Iblisnya punya peranan enggak? Penting peranan iblis. Kalau Yudas pun datang, iblis, iye, masuk dong saya. Enggak, ogah, badanmu bau kayak bom. Tapi iblisnya datang merasuki Yudas. Lalu kemudian Yudas mengatakan, wahai tentara Romawi, siapa yang kucium, tangkaplah dia. Itulah Yesus. Ketika Yesus sembunyi di Efraim sama murid-muridnya, Yudas datang naik kuda. Yesus mengatakan, siapakah yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Tangkap. Ditangkap, digiring, kemudian mati. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mulailah menulis wartawan, Yesus dengan darahnya telah disembeli, dengan darahnya kita diselamatkan, jadilah dia Tuhan untuk ente. Siapa yang tepuk tangan? Iblis. Miliaran manusia menjadikan korban yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib melalui Yudas disembah. Inilah yang dikatakan oleh setan. Apa setan katakan? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah menjawab, fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblisnya berkata lagi, Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in illa ibadak minhumul mukhlasin. Iblis dan Allah tanya jawab. Ya Rabb, kata iblis, engkau telah mengutukku, kumohon padamu tangguhkan aku sampai hari kiamat. Allah mengatakan, fa innaka minal munzarin. Oke, kalau itu maumu, wahai hambaku yang durhaka kepadaku, jika itu maumu, aku berikan kamu umur yang panjang. Iblis tepuk tangan, cik. Dikasih umur panjang kita ini. Sampai kapan ya Rabb? Ila yaumil waqtil maklum. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Iblisnya salto-salto, yes. Miliaran tahun dong, triliunan tahun dong. Iya, silakan aja nikmati kehidupanmu di bumi, kata Allah. Panjangkan usiamu. Setelah itu iblisnya mengatakan, Babi izzatika la'u'yannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kata iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, apa implementasi dari sumpah iblis ini kemudian? Pada saat Nabi Adam, jelas iblisnya muncul dengan sendirinya. Pada saat Nabi Musa, Nabi Abraham, jelas musuhnya muncul dengan sendirinya, Namrus. Pada saat Nabi Musa muncul kemudian Nafiri. Pada zaman Nabi Isa muncul kemudian Paulus. Pada saat baginda Rasulullah Muhammad SAW muncul Abu Lahab, muncul kemudian Abu Lahab dan semua yang ada pada saat itu yang menjadi musuhnya. Jelas itu. Ada musuh-musuh, di mana musuh ini diutus oleh iblis yang sudah bersumpah. Anda mengatakan di Bible kami beda dengan, justru di Bible Anda iblis yang mendapatkan kedudukan tertinggi di dalam menyesatkan manusia. Tak kasih kemudian satu data bukti bahwa Tuhan yang menciptakan setan. Di dalam Yesaya 45 nomor 7. Nah, teman-teman apologet di bawah dicatat. Di situ sangat jelas dikatakan, Akulah Tuhan
yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, dan yang menciptakan nasib mujur, dan yang menciptakan evil. Evil ini apa? Ra dalam bahasa Ibrani apa tuh? Evil itu artinya apa? Ada yang tahu? Evil artinya apa? Ada yang tahu? Setan. Setan. Akulah yang menciptakan setan, akulah Tuhan yang membuat itu semua. Jadi jangan Anda setarakan Tuhan bermusuhan dengan setan. Setan itu makhluk, sedangkan Allah itu pencipta segala makhluk. Siapa suruh menjadi setan? Siapa suruh menjadi ingkar? Jadi setanlah dia. Nah sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Anda taat kepada Tuhan, mana ketaatan saudara? Menyembah Yesus? Oh no, itu bukan suatu ketaatan. Makanya Yesus mengatakan, pengajar palsu, nabi palsu akan muncul setelahku. Buahnya memanggil aku Tuhan, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itu aku mengatakan kepada buah dari nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pergilah ke neraka bersama dengan bom-bom. Demikian bos. Oke, lanjut silakan. Sini sikit lagi hampir maghrib, silakan. Ya. Begini ya bang, sebenarnya kalau abang mengatakan bahwa keselamatan di dalam Kristen itu sendiri bukan atas Allah tetapi karya iblis, seperti itu tadi abang bilang ya. Saya terangkan dulu sedikit bahwa sebenarnya bang, rencana keselamatan Allah melalui Yesus dapat dijelaskan dalam beberapa tahap bang. Pertama, kedatangan Yesus. Kedua, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan ketiga, keselamatan oleh iman terhadap Yesus Kristus. Dan yang keempat itu adalah hidup baru di dalam Kristus. Jadi, setiap orang yang hidup di dalam Kristus akan mengalami suatu menjadi manusia baru yang lebih baik lagi. Tetapi mengenai nabi-nabi palsu yang abang tadi katakan, kalau saya dapat melihat di dalam Alkitab, pertama dulu di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 menyatakan apa yang salah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengetahuan. Di Yudas 1 ayat 7-8, seperti Sodom dan Gomora melakukan percabulan, mengejar kepuasan yang tak wajar. Itulah nabi palsu bang. Orang yang bermimpi-mimpi juga meramalkan, mencemarkan tubuh mereka, menghujat kekuasaan Allah serta menghujat semua yang Allah buat. Itu juga adalah ciri-ciri nabi palsu bang. Tetapi yang terpenting kita lihat ciri-ciri nabi palsu itu loh bang. Di dalam Yeremia, bahwa Yeremia 23 ayat 25 mengatakan mereka akan bernubuat dan nubuat mereka berasal di ayat 27-29 membuat umat Allah melupakan namanya dengan mimpi-mimpi yang diceritakannya. Dan di Yeremia 8 ayat 10 bang, istri mereka untuk orang dan tanah mereka untuk penjajah. Dan yang ketiga bang, Yeremia 3 ayat 2 itu berasal dari Arab katanya bang. Kalau kita simpulkan, seperti itulah bang. Jadi saya dapat ambil kesimpulan di sini bang, perbedaan antara Kristen dan Islam itu sangat besar bang. Dan yang pertama dulu, kalau di Kristen, iblis, manusia hanya boleh sujud kepada Tuhan, itu yang pertama. Dan di Kristen mempunyai cerita yang sangat jelas dari Adam sampai kelahiran Yesus Kristus dan keselamatan manusia itu sendiri. Tetapi kalau di Islam, iblis dan Tuhan itu bersahabat. Mulai ngawur narasinya ini orang. Ini John Peter Anda ya. Wah kacau, mulai ngawur bawa-bawa Islam. Tadi sudah jelas sama Gurunda Bang Zuma dijelaskan, jangan bernarasi Islam Anda. Udah sangat jelas tadi ya. Oke. Kan kabur. Peras, selamat sore Peras. Lanjut Gurunda. Iya. Saya luruskan kemudian tuduhan penyembah Yudas barusan yang mengatakan Yeremia 3 nomor 2 nabi palsu itu dari Arab. Itu lucu ya. Di dalam kitab Yeremia 3 ini itu sama sekali kemudian tidak ada berbicara mengenai nabi di sana.
hanya berbicara mengenai padang gurun. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Titik. Titik. Nah, lalu kemudian engkau telah mencemarkan negeri dengan sinamu. Ini engkau siapa? Engkau ini adalah Bani Israel itu sendiri. Jadi kalau anda mau belajar Bible, sekali-kali luangkan waktu biar tak ajarin. Di sini justru kalau anda melihat, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Artinya di manakah engkau tidak pernah berzina. Oke? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab yang ada di padang gurun. Orang Arab yang ada di pinggir gurun ini kemudian tidak pernah ditiduri, berarti tidak pernah berzina. Titik di sana, jelas itu tanda titiknya. Lalu keterangan kembali kepada perikop dari Yeremia 3. Apa itu? Engkau Bani Israel telah mencemarkan negeri dengan sinamu dan kejahatanmu. Makanya di dalam kitab saudara yang ada zina, buah sakar seperti buah kelapa. Oke. Persundalanmu di mana-mana, itu merujuk ke perikop kembali. Yeremia 3 nomor 2 sama sekali tidak membahas tentang nabi palsu ada di Arab. Pingin rasanya aku pukul kepalamu pakai kantong air. Sedangkan yang dikatakan nabi palsu itu berasal dari Yeremia. Yeremia 23, mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabut, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang suci, negeri telah penuh dengan orang berzina. Sungguh oleh karena kutub ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput digurum. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasid. Di rumahku pun juga engkau mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin. Bagi mereka di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan banyak orang Israel. Tetapi di kalangan para nabi-nabi Yerusalem, saya ulang ya, saya ulang. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi-nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang membuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom, bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada Nuh. Ini kayak Itu Bung. ini
Tapi lagu ini jangan- Bang coba. Lagu gimana? Sindrili. Iya. Sindrili. Jangan kau tuduh-tuduh Nabi palsu itu dari Arab, Bung. Ini Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi video yang bisa kami sajikan kepada teman-teman. Intinya semua perdebatan tersebut baik dan buruknya terserah pada penilaian kalian. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Jayalah Islam, jayalah Indonesia, jayalah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.